Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagian jiwaku. Oleh sebab itu, aku hanya berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari Bapak Ibu, dengan penuh kerinduan, saat ini kita mau mencari wajah Tuhan dan memohon pimpinan-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu hari lagi Engkau anugerahkan untuk kami jalani. Satu hari lagi, Engkau kembali memberikan kesetiaan, kebaikan-Mu atas kami. Satu hari lagi, kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib menaungi hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami menyatakan kebutuhan kami untuk selalu diajar, untuk selalu dibimbing di dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami muliakan, kami berdoa. Amin. Perenungan kita hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 13 sampai 21. Saya menghimbau Bapak Ibu bisa membaca ayat penuntun ini secara keseluruhan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Namun saat ini saya akan membacakan ayat 13 dan 14 saja. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus, itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Memasuki masa pra-Pentakosta, kita diingatkan kembali akan pribadi Allah yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirinya berdiam Roh Kudus. Allah Roh Kudus inilah yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua hal yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Bapak Ibu yang terkasih, Allah Bapa dan Allah Anak sangat mengerti kebutuhan kita. Kita senantiasa butuh penolong, butuh kekuatan di dalam menjalani hidup. Oleh sebab itu, berkali-kali Tuhan Yesus menyampaikan akan adanya keberadaan Roh Kudus setelah kepergiannya. Dua contoh bisa kita baca di dalam Lukas 24 ayat 49 dan Kisah 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun, kamu harus di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, keberadaan Roh Kudus begitu penting di dalam menjaga iman kita.
karena Dia adalah kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 6. Dialah yang akan memimpin pikiran manusia untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran Allah. Dan memang pada kenyataannya, kita sebagai manusia butuh kebenaran Allah. Karena dunia ini sudah bengkok. Nilai-nilai moral sudah turun. Banyak kompromi yang dianggap wajar dan biasa saja. Kemudian Roh Kudus juga penghibur kita. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, di dalam menjalani hari-hari kita, pastinya kita tidak luput dari yang namanya stres, kelelahan mental. Kita sering khawatir, takut, kita sering bersedih. Melewati semua itu, kita membutuhkan sahabat jiwa kita yang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, every second, every minute, every single breath we take. Siapakah Dia? Dialah pribadi Allah yang ketiga, sahabat jiwa kita, Allah Roh Kudus yang menghibur, menopang, dan menguatkan kita di setiap musim kehidupan yang kita jalani. Di saat kita hanya bisa diam tidak berdaya, Bapak Ibu, di sanalah Roh Allah bekerja. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 26. Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang terakhir, Roh Kudus juga menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Bapak Ibu, banyak dosa, banyak pelanggaran sebenarnya bisa kita hindari jika kita mendengar dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, disimpulkan bahwa betapa besar anugerah dan kasih Allah yang dinyatakan kepada kita lewat keberadaan Roh Kudus. Maka janganlah kita mendukakan Roh Kudus, Bapak Ibu. Baiklah, kita terus menyadari akan keberadaan Roh Kudus. Baiklah, kita terus bersandar pada pimpinan Roh Kudus. Baiklah, kita terus mendengar suara Roh Kudus. Teruslah kita setia dan taat pada pimpinan Roh Kudus, agar nama Tuhan ditinggikan dan hidup kita jadi kesaksian bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk Allah Roh Kudus, Allah yang begitu setia menemani hidup kami, Allah yang begitu menopang dan menguatkan hidup kami, terlebih di saat kami mengalami jatuh bangun menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Allah Roh Kudus senantiasa membantu kami, menopang kami di saat kami melayani Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Allah Roh Kudus, tolonglah kami yang lemah ini. Kami mau taat, kami mau dengar akan Engkau, agar hidup kami menyaksikan kasih Allah, agar hidup kami jadi saluran berkat, karena kami mendengar dan taat pada pimpinan Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.